Abad ketiga Hijriah adalah masa di mana dunia keilmuan umat Islam mengalami golden age, terlebih pada bidang ilmu hadis. Banyak kitab ilmu hadis yang lahir pada abad ini. Nama-nama besar seperti Imam Al-Bukhari, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hambal, dan Abu Daud turut menghiasi masa ini. Pada tahun 206 Hijriah, di Naisabur, sebuah kota di Iran bagian utara, lahir seorang anak yang kelak menjadi salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam. Anak tersebut merupakan putra seorang ulama keturunan Arab dari kabilah Qushairi bernama Al-Hajjaj. Ia adalah Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, penyusun kitab Sahih Muslim. Sejak kecil, Imam Muslim bin Al-Hajjaj sudah mencintai ilmu hadis. Menurut catatan Az-Zahabi, Muslim bin Al-Hajjaj sudah mengumpulkan riwayat hadis sejak umur 12 tahun, tepatnya pada tahun 218 Hijriah. Nama beliau adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Qushad Al-Qushairi An-Naisaburi. Qushair adalah kabilah Arab yang dikenal, sedangkan Naisabur adalah sebuah kota yang masyhur di wilayah Khurasan. Kota ini termasuk kota terbaik di wilayah tersebut, kota yang terkenal dengan ilmu dan kebaikan. Imam Muslim adalah seorang ahli hadis sekaligus ulama yang sejak kecil giat belajar agama. Semasa hidupnya, Imam Muslim telah mengeluarkan karya tulis yang jumlahnya tidak sedikit. Salah satu yang terkenal adalah Al-Jami As-Sahih atau Kitab Sahih Muslim. Bagi umat Islam, khususnya kalangan Muslim Sunni, Sahih Muslim adalah kitab hadis terbaik kedua setelah Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari, guru Imam Muslim. Imam Muslim lahir di Iran pada sekitar 206 Hijriah atau 820 Masehi dengan nama lengkap Al-Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Sejak kecil, Imam Muslim sudah giat belajar agama dan akhirnya menekuni ilmu hadis. Pada usia 12 tahun, ia telah menuntut ilmu hingga ke berbagai pelosok negeri, seperti ke Irak, Syam, Mesir, dan beberapa negara lainnya. Salah satu guru Imam Muslim yang terkenal adalah Imam Al-Bukhari, yang disebut sebagai pemimpin para ahli hadis. Setelah banyak belajar dari para guru tentang ilmu hadis, Imam Muslim berhasil mengumpulkan sekitar 300.000 hadis. Ia kemudian memilah dan mengevaluasi hadis tersebut hingga menyisakan hadis-hadis sahih yang dituangkan ke dalam karyanya, Sahih Muslim. Menurut para sejarawan, kitab Sahih Muslim terdiri atas 43 bab yang memuat sekitar 3.300 sampai dengan 12.000 hadis. Selain Sahih Muslim yang kini diakui oleh Muslim Sunni sebagai kitab hadis terbaik kedua setelah Sahih Bukhari, sepanjang hidupnya Imam Muslim telah banyak melahirkan beragam karya tulis. Ia juga memiliki banyak murid yang kemudian dikenal sebagai ulama hadis ternama pada masanya, misalnya seperti At-Tirmizi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dan Ibnu Khuzaimah. Tumbuh sebagai pecinta ilmu, Muslim bin Al-Hajjaj seolah tak pernah merasa puas dengan pencapaiannya. Cinta dan semangatnya terhadap ilmu, khususnya ilmu hadis, tidak terkikis oleh waktu. Setelah belajar pada para ulama tanah kelahirannya seperti Ibnu Rahwayh dan Yahya bin Yahya, ia berkeliling-keliling ke negeri-negeri Islam untuk berguru pada para ulama di tempat-tempat tersebut. Ia pergi ke Irak berguru pada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah, mengunjungi Rai dan berguru pada Muhammad bin Mihran, mengembara ke Hijaz dan mengais ilmu dari Sa'id bin Mansur dan Abi Mus'ab, dan mendatangi Mesir berguru pada Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, murid Imam Syafi'i. Bahkan Al-Bukhari juga tercatat sebagai salah satu guru Muslim bin Al-Hajjaj. Di samping kedalaman ilmu yang dimiliki, Imam Muslim bin Al-Hajjaj adalah seorang pedagang pakaian. Tidak mengherankan karena pada masa itu Naisabur menjadi kota fashion. Dalam arti produk pakaian kota tersebut banyak diminati oleh masyarakat mancanegara, termasuk para penguasa. Bagi Muslim bin Al-Hajjaj, berdagang bukanlah sesuatu yang dapat menghalangi kinerja keilmuannya. Bahkan di toko tempat ia berdagang, ia masih sempat mengajar. Nikmat ilmu Muslim bin Al-Hajjaj seolah begitu sempurna. Selain diberi keinginan kuat untuk memperdalam ilmu, ia diberi kemudahan rezeki untuk melancarkan berbagai kebutuhan ilmunya. Ia dipertemukan dengan para guru yang luar biasa dan juga memiliki murid-murid yang luar biasa. Nama-nama besar seperti Abu Isa At-Tirmizi, penulis Sunan At-Tirmizi, Muhammad ibnu Khuzaimah, penulis Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Abu Awanah, penulis Sahih Ibnu Awanah, tercatat sebagai bagian dari orang-orang yang
mengambil ilmu dari Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Tokoh besar ini wafat pada bulan Rajab tahun 261 Hijriah dalam usia yang belum genap 55 tahun. Setelah perjalanan Imam Muslim di seluruh jazirah Arab, Mesir, Irak, dan Suriah, ia pulang dan menetap di kampung halamannya di Naisabur, Iran. Imam Muslim wafat dan dikebumikan di Nisabur, Iran pada Mei 875 dalam usia 55 tahun. Itulah tadi kisah singkat mengenai Imam Muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.